Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih baru Barcelona. Dan juga ada kabar dari PSSI yang akan menggugat Mata Najwa ke pengadilan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona yang mengalami krisis penyerangan berencana untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang. Di Italia ada Nicolo Barella yang menolak tawaran dari MU dan lebih memilih bertahan di Inter Milan. Lionel Messi dikabarkan sedang berada di kota Madrid, Spanyol. Kabarnya mantan bintang Barcelona ini menemui dokter spesialis cedera. Messi terlihat mendatangi sebuah klinik terapi. Namun gak sendirian, Messi ditemani oleh dua rekan senegaranya yakni Rodrigo de Paul dan Leandro Paredes. Seperti diketahui, sampai saat ini Messi masih mengalami cedera hamstring di lutut kirinya. Akibat cedera tersebut, Messi bahkan harus menepi di laga kontra RB Leipzig kemarin. Barcelona dikabarkan sedang mengalami krisis pemain di sektor penyerangannya. Bersumber dari El Nacional, Blaugrana berencana mendatangkan striker Arsenal yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Penyerang asal Gabon ini dinilai sebagai striker yang hebat dan bisa diandalkan. Akan tetapi Barcelona harus gigit jari dalam perburuan Aubameyang karena The Gunners enggan melepas mantan bembar Borussia Dortmund tersebut di musim depan. Manchester United dikabarkan gigit jari dalam perburuan gelandang Inter Milan yakni Nicolo Barella. Pasalnya Barella lebih memilih untuk bertahan di skuad Nerazzurri. Barella sendiri nggak punya niatan untuk cabut dari kota Milan. Kabarnya gelandang asal Italia ini resmi memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Klub asuhan Simone Inzaghi ini mengikat kontrak Barella sampai dengan tahun 2026. Sebelumnya Barella sempat menolak tawaran MU dan lebih memilih untuk bertahan. Next, Mauricio Pochettino yang kini melatih PSG berniat untuk melatih MU pada musim depan. Sementara itu kita jauh ke Jerman, ada Niklas Süle yang tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Newcastle United. Pelatih PSG Mauricio Pochettino dirumorkan bakal merapat ke Premier League. Pelatih asal Argentina ini akan menukangi skuad Setan Merah pada musim depan. Pochettino sendiri mengaku siap seandainya ditunjuk menjadi pelatih Setan Merah. Pasalnya sejak dulu dirinya sudah bercita-cita menukangi Cristiano Ronaldo CS. Untuk memboyong Pochettino, Setan Merah harus merogoh kocek yang cukup tinggi. Pasalnya Pochettino masih terikat kontrak di PSG sampai tahun 2023. Mantan pemain Liverpool Michael Owen mengomentari kepindahan Lionel Messi ke PSG. Owen menilai kalau kepindahan tersebut merupakan bukti kalau Messi adalah pemain lemah. Pasalnya Messi dinilai nggak berani untuk bermain di kompetisi Premier League. Owen menganggap kalau Liga Prancis merupakan liga terlemah. Mantan penyerang MU ini juga menilai kalau PSG bukan penantang kuat di Liga Champions. Owen bahkan menilai kalau trofi si kuping besar musim ini dimenangkan oleh Liverpool. Newcastle United selangkah lagi bakal mendaratkan bek Bayern Munchen yakni Niklas Süle. Alasannya karena bek asal Jerman ini tertarik untuk hijrah ke skuad The Magpies. Sport Bild menyebut kalau perwakilan Newcastle telah bertemu dengan Süle beberapa pekan yang lalu. Newcastle juga berpeluang untuk mendaratkan Süle secara gratis. Pasalnya kontrak Süle di Bayern Munchen akan berakhir pada musim depan. Bahkan kedatangan Süle diharapkan bisa membawa The Magpies tampil lebih mendominasi. Mohamed Ihataren berencana pensiun dini karena masih terpukul dengan kepergian sang ayah. Sementara di Barcelona ada Xavi Hernandez yang sekarang resmi menjadi pelatih. Gelandang muda Juventus Mohamed Ihataren dikabarkan mengalami depresi berat. Hal ini terjadi setelah Ihataren ditinggal sang ayah pada tahun 2019 yang lalu. Ihataren yang masih merasa terpukul dikabarkan mangkir dari sesi latihan Sampdoria sejak tanggal 12 Oktober kemarin. Sebelumnya Juventus meminjamkan Ihataren pada musim panas yang lalu. Gelandang keturunan Maroko ini dikabarkan berada di kampung halamannya di Belanda yakni Utrecht. Kabarnya gelandang berusia 19 tahun ini berencana untuk pensiun dini. Mantan pemain AC Milan Clarence Seedorf melontarkan kritikan pedas kepada Frank Kessie. Hal ini merupakan buntut penolakan Kessie terhadap kontrak baru di Rossoneri.
Sebelumnya, gelandang asal Pantai Gading ini menolak untuk bertahan di San Siro. Alasannya, Casey menilai kalau nilai kontrak yang ditawarkan terlalu kecil. Akibatnya, Seedorf melontarkan kritikan kepada Casey. Seedorf mengatakan gak ada satupun pemain yang memilih uang daripada klub. Ada kabar baik datang dari Barcelona. Pasalnya, legenda mereka Xavi Hernandez dikabarkan resmi menjadi pelatih anyar. Pelatih asal Spanyol ini bakal menggantikan posisi Ronald Koeman. Karena sebelumnya Koeman yang dianggap gagal resmi dipecat oleh Barcelona pada pekan lalu. Barcelona sendiri sudah menyelesaikan kesepakatan dengan Al Sadd. Sebagai informasi, Xavi punya klausul pelepasan sebesar 5 juta euro. Xavi bahkan rela mengeluarkan 2,5 juta euro untuk membantu Barcelona menebus klausul pelepasan tersebut. Xavi juga sudah mengucapkan salam perpisahannya dengan Al Sadd. Saat itu Xavi terlihat menangis dan bercucuran air mata. Mantan striker timnas Inggris Michael Owen merasa kalau Jorginho gak layak untuk meraih Ballon d'Or. Menurutnya penghargaan tersebut seharusnya diberikan kepada Robert Lewandowski. Owen merasa kasihan kepada striker Bayern Munchen tersebut karena Ballon d'Or tahun lalu terpaksa nggak diselenggarakan akibat pandemi. Padahal Owen menilai kalau Lewandowski merupakan kandidat terkuat. Di musim ini Owen juga menjagokan Lewandowski sebagai pemenangnya. Berita selanjutnya, Irfan Bahdim yang hengkang dari PS Sleman kini resmi bergabung dengan Persis Solo. Sementara di sepak bola Indonesia lainnya ada PSSI yang siap menggugat Mata Najwa. Setelah memutuskan mundur dari PS Sleman, Irfan Bahdim gak butuh waktu lama untuk mendapatkan klub baru. Pemain keturunan Belanda ini resmi bergabung ke klub Liga 2 yakni Persis Solo. Kedatangan Irfan diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Laskar Sambar Nyawa. Gelandang berusia 33 tahun ini baru bisa dimainkan pada putaran kedua kompetisi Liga 2. Irfan juga membeberkan alasan mengapa dirinya bergabung dengan Persis Solo. Irfan bilang kalau visi misi manajemen Persis Solo sudah cukup bagus. PSSI berencana menggugat program televisi Mata Najwa ke pengadilan. Hal ini disampaikan langsung oleh Komite Wasit PSSI yakni Ahmad Riyad. Riyad mengatakan kalau pelaporan acara tersebut bertujuan untuk mendapatkan identitas wasit yang diduga terlibat dalam pengaturan skor di Liga 1 2021. Menurut Riyad, program Mata Najwa sudah punya data yang lengkap terkait hal tersebut. Dirinya bahkan meminta agar mereka mau membuka identitas wasit tersebut. Next, Ousmane Dembele yang baru aja merumput kini mengalami cedera lagi. Sementara di Manchester United ada Mason Greenwood yang tampil gemilang tapi nggak dipanggil oleh timnas Inggris. Sayap kanan Barcelona Ousmane Dembele dikabarkan mengalami cedera lagi. Cedera itu didapat pada laga Liga Champions kontra Dinamo Kiev beberapa hari yang lalu. Saat itu Dembele cuma bermain selama 25 menit saja. Setelah pertandingan berakhir, winger asal Prancis ini merasakan nyeri pada bagian bawah punggungnya. Kabarnya Dembele mengalami cedera hamstring dan masih belum diketahui berapa lama Dembele harus menepi. Walaupun tampil gemilang di MU, Mason Greenwood justru nggak dipanggil ke timnas Inggris. Sang pelatih Gareth Southgate pun memberikan alasannya. Southgate bilang kalau hal tersebut sudah didiskusikan dengan Direktur Teknik FA yakni John McDermott. Mereka memutuskan untuk mengistirahatkan Greenwood sampai tahun depan. Mantan pelatih Bournemouth Eddie Howe dikabarkan selangkah lagi bakal merapat ke Newcastle United. Kabarnya Howe berpeluang untuk langsung memimpin skuad pada pekan ini. Bersumber dari Sky Sport, pelatih berusia 43 tahun ini sudah mencapai kesepakatan secara pribadi. Dan manajemen Newcastle merasa terkesan dengan presentasi yang dipaparkan Howe. Kabarnya pelatih asal Inggris ini akan diikat kontrak sampai tahun 2024. Menurut pengakuan sang pelatih, Eden Hazard ternyata nggak bahagia di Real Madrid. Sementara itu kita jauh ke Inggris, ada Antonio Conte yang rela telat konferensi pers demi latihan tambahan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti membeberkan fakta mengejutkan. Ancelotti bilang kalau Eden Hazard sudah merasa nggak bahagia di skuad El Real. Ancelotti mengaku kalau Hazard gak suka dicadangkan. Pasalnya dalam 6 pertandingan terakhir, winger asal Belgia ini selalu menjadi penghangat bangku cadangan.
Mantan pelatih Everton ini pun mengaku paham dengan apa yang dirasakan Hazard. Seandainya Ancelotti berada di posisi Hazard, dirinya akan menuntut pelatih untuk memainkannya. Rumah tangga Mauro Icardi dengan Wanda Nara dikabarkan sudah benar-benar di ujung tanduk. Laporan terbaru menyebut kalau Wanda sudah memutuskan untuk berpisah dengan Icardi. Wanda terlihat mengunggah foto sang mantan yakni Maxi Lopez. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sindiran terhadap Icardi. Sebelumnya Lopez dan Icardi memang punya hubungan yang kurang baik. Pasalnya Icardi menjadi orang ketiga yang membuat Wanda dan Lopez berpisah. Wanda sendiri merasa cemburu dan dibohongi karena Icardi dianggap berselingkuh dengan sahabatnya Eugenia Suarez. Antonio Conte terlihat bersemangat di hari pertamanya melatih Tottenham Hotspur. Mantan pelatih Inter Milan ini bahkan sampai telat menghadiri konferensi pers. Usut punya usut, Conte datang terlambat karena memberikan latihan ekstra kepada skuad Lily White. Sebelumnya Conte mengawali laga debut di Tottenham dengan hasil yang manis. Saat itu Conte berhasil membawa Tottenham meraih kemenangan atas Vitesse di ajang Liga Konferensi Eropa. Gelandang Manchester United Donny van de Beek mengungkapkan rasa kebahagiaannya karena Van de Beek akan menjadi seorang ayah. Sang pacar Estelle Bergkamp dikabarkan sedang hamil. Bukannya mendapat ucapan, Van de Beek justru mendapat ejekan dari mantan pemain Ajax yakni Andy van der Meijde. Meijde menyarankan Van de Beek untuk memberikan nama anaknya Ole Gunnar. Hal tersebut merupakan bentuk ejekan atas nasib Van de Beek di Setan Merah. Chelsea membidik Kingsley Coman untuk mengatasi posisi winger yang belum stabil. Sementara Newcastle United berniat membangun fondasi tim dengan mendatangkan Marc-Andre ter Stegen. Chelsea dikabarkan ingin membajak winger Bayern Munchen yakni Kingsley Coman. Kabarnya The Blues bakal mendatangkan Coman di bursa transfer musim panas nanti. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel nggak puas dengan performa dua winger The Blues yakni Hakim Ziyech dan Christian Pulisic. Ziyech dianggap belum stabil sementara Pulisic kerap dibekap cedera. Sementara itu peluang Chelsea untuk mendatangkan Coman juga terbuka cukup lebar. Kabarnya The Blues harus merogoh kocek sebesar 56 juta euro. Kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen dikabarkan menjadi incaran Newcastle United. Klub berjuluk The Magpies ini memang sedang menyusun skuad terbaiknya. Kabarnya ter Stegen diproyeksikan untuk membangun fondasi tim. The Magpies sendiri bahkan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mendaratkan kiper asal Jerman tersebut. Mereka dikabarkan siap menebus Stegen sebesar 55 juta euro. Selain Newcastle, kabarnya Manchester City juga berminat untuk mendatangkannya. Pembangunan Jakarta International Stadium sedikit lagi bakal rampung. Kabarnya pembangunan stadion megah tersebut sudah mencapai 80%. Stadion JIS sendiri rencananya bakal diresmikan pada akhir tahun mendatang. PT Jakarta Propertindo selaku pengelola mengatakan kalau Stadion JIS bisa disewa untuk umum. Kisaran harganya sendiri beragam mulai dari 2 juta rupiah sampai 4,7 juta rupiah. Kita masuk ke sesi bacain komen ini dari Rizka Jolianarta. Yes, akhirnya bikin video durasi lama lagi. Iya guys, ini kan permintaan kalian juga. Next dari Muhammad Ibrahim. Pian Bungas pakai baju Liverpool. Ih, makasih lah kalau misalkan pakai baju Inter Milan, Bungas kada. Komen di bawah ya. Sampai jumpa.